Oke, selamat siang semuanya. Saya di sini dengan tim Hotman 911 yang ini adalah semua tim pengacaranya. Ya ada Putri, ada Intan, ada Saskia, pokoknya ada semua di situ ya. Dan yang sebelah kiri saya adalah Marlea, adalah kakak kandung dari almarhum Vina. Ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada nama bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan dua lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah saya tahu kami konferensi pers dari Polda Jabar. Okay? Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Marlea, Ibu Marlea sebagai kakak kandung dari Marlina ya, Marlina selaku kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, ya ada tisu kasih udah kepanasan nih. Minta tisu itu dong, kopi. Emang cewek nggak ada yang pakai tisu kalian? Nah gitu pintar kamu. Oke. Mariana. Bahasa Batak ada sih. Marli aja, Marli. Apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Suaranya Pak Mangkap. Gak ada mic ya? Gimana? Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Kenapa? Karena kan pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya keberatan. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya,
perbuatan apa yang mereka lakukan dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu pamer dulu Pak. Ya, itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumi. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Villa Cirebon. Ada yang ditambahkan? Ya, intinya untuk kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Oke. Itu inti pokoknya. Singkat, kalau ada pertanyaan silahkan. Bang, saya Ya. Iqbal Kompas TV, Bang. Jadi kalau merespon dari pernyataan keluarga dan teman-teman kuasa hukum, apakah bisa dikatakan sama seperti banyak orang yang juga menilai penangkapan Peggy ini salah tangkap? Apakah itu bisa dikatakan begitu? Atau ada hukum acara pidana yang tampaknya tidak dijalankan oleh kepolisian soal penetapan Peggy sebagai tersangka dan menghilangkan 2 DPO lainnya oleh Polda Jawa Barat? Oke. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat.
Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Bakal ada koordinasi lebih lanjut nggak dengan Polda Jawa Barat dan tim untuk keluarga Vina ini? Ya, kita selalu ini loh. Kita itu kan menghimbau agar jangan tergesa-gesa. Ini kan mulai viral kan sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911. Barulah mulai yaitu sekitar tanggal 20-an, barulah mulai Polda Jabar bergerak. Kok hasil persidangan berbulan-bulan sudah ada putusan mengatakan bahwa ada 3 DPO, kok tiba-tiba dengan penyidikan kurang dari 2 minggu tiba-tiba disebutkan itu fiktif gitu loh, yang 2 DPO. Itu yang kita tidak, keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima. Ya, apakah berarti harus ada transparansi hukum ya Bang? Lalu, Harus ada transparansi hukum terhadap kasus ini Bang? apa? Transparansi hukum, transparansi. Ya justru itulah, itu transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Bang, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja katanya. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Kalau P3 Warga itu kemarin kan mengatakan bahwa akan melaporkan, meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk membongkar pembunuhan kasus ini. Apakah itu benar dan kapan akan dilakukan? Sebenarnya memang secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan. Tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Jadi untuk Peggy Setiawan ini kan juga salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan.
Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelaku. Jadi semua apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Munculan Linda seperti apa, Bang? Apa? Munculan Linda sendiri. Kenapa? Setelah munculnya Linda, apakah tim kuasa hukum jadi punya saksi kunci baru? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan ya, kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi. Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim Abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Itu sih saya laporan kepada kepolisian. Keluarga menurut saya. Tapi dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai aksesnya ke arah tingkat itu. Tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Benar nggak sih Bang, pada pelakunya memang ada? Apa? Benar nggak sih ada isu bahwa salah satu pelakunya ada orang kuat di belakangnya, di kuasa pejabat, seperti apa sih Bang? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, ngebuat clear Bang, ini maksudnya yang 5 dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini, maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan lebih seperti apa Bang? waktu itu penjelasan Pak, pelakunya atau bukan? Jadi gini, salah. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Okay? 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Peggy bukan pelaku. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebut aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bila kalau dia bukan Nama pelaku. kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Bang Hotman, Bang, izin Bang, dari preskon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Hotman gimana Bang? Terkait barang bukti sepeda motor, motor smash. Itu dari siapa statement? Polisi Bang, Polda Jabar. Kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016 Tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya udah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan nggak, barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya nggak
Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil di bawah polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Itu bagaimana dengan barang buktinya, Pak? Makanya saya bilang, dalam prinsip hukum, kalau ada keraguan-raguan, maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap, maka belum bisa ditetapkan siapa pelakunya DPO ini, termasuk terhadap Peggy. Demikian juga, kalau belum pasti fiktif, jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan, judulnya di pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO, bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan lagi kasusnya? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadap. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Gitu loh. Kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apalagi pertanyaannya? Bapak tadi kan sempat ada kekaburan soal Peggy ini, yang penangkapan Peggy ini, Bang. Berarti tadi menyarankan untuk Peggy ini karena memang masih belum kuat terkait dengan bukti yang didapat oleh kepolisian, berarti diharapkan dibebaskan terlebih dahulu, Bang. Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu, selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Betul. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. Apanya? Ya, kita belum lihat BAP-nya kan? Ya, ada saksi lain katanya AM dan Dede yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah dia lihat atau tidak. Ya, jadi tujuan konferensi pers hari ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Bang, terkait yang kemarin abang posting si Linda kerasukan terus menyebut nama Melmel, apakah itu ada informasi? Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19-an. Hah? 25. Kok bisa kerasukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya itu saya posting. Nah, kerasukan lagi masuk. Kok bisa juga ya ngikutin udah 8 tahun sampai nyebrang jalan tol itunya almarhum. Itu dia nyebut nama Melmel gimana? Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Melmel di dalam
YouTube backstage backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya, tolong diperiksa, katanya gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu mail itu siapa, kita belum tahu, hanya mengatakan perihal tersebut. Tapi banyak yang meragukan soal Linda, seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja, kalau orang tidak percaya silakan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan, diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari yang si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dong, benar kan? Karena benar nggak? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan? Coba ceritakan dulu kenapa terus berubah lagi, coba. HP sama motor itu tidak rusak. Oh, kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus? Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Malam terus dia cerita semuanya. Cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa penyiksaannya. Jadi itu kau kemudian sampaikan ke polisi? Oh, bapaknya Eki. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa? Hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Bang, tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via sudah saya Rudiana posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di hutan Irian Barat pun. Apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudiana seperti apa, Bang? Belum atau gimana? Boro-boro dia nggak mau chat aja, nggak mau jawab, gimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang ya, bukan tidak mau ya Bang ya? Ya kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau respon, sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe. Karena sudah juta, hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar, ada apa Pak Rudi, kenapa? Ya pasti udah dengar dong. Ya,